Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta rapor yang sore hari ini masih bertahan di Zoom. Nah, kita ketemu di dalam materi ini, materi terakhir untuk hari ini, penguatan karakter dan literasi pada masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ngantuk ya, ini ya sesi terakhir. Ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang literasi dan pendidikan karakter yang bisa dilakukan di dalam pelaksanaan pembelajaran. Materi yang akan saya berikan Bapak Ibu, ini slide-nya cukup banyak, ada 62 slide, sehingga nanti ada beberapa hal yang akan saya lewatkan begitu, nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya di rumah ya, besok setelah menerima materi, catatan materinya cukup banyak. Ya. Saya akan fokus ke pelaksanaan pembelajaran dengan tugas saya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini di dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter maupun literasi itu, di sini ada Bapak Ibu dari beberapa daerah, beberapa provinsi dari Lampung, Kepulauan Riau, Provinsi Riau, ya ini ada di sini semua. Dan Bapak Ibu dari LPMP, dinas maupun ada dari pengawas. Ini adalah untuk pengantar umumnya tentang penguatan karakter, di mana apa sebenarnya peran dari LPMP. Ya. Nah, di sana perannya saya tidak membacakan semuanya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat atau mempelajari lebih lanjut. Ya. Yaitu peran LPMP melaksanakan PPK untuk karakternya pada satuan pendidikan di daerah tentunya. Nah, tentunya berkoordinasi dengan dinas pendidikan di kabupaten ataupun kota setempat. Nah, kalau untuk penguatan literasinya, tentu saja peran LPMP adalah melaksanakan pemetaan awal data kebutuhan literasi di sekolah ya, dengan gerakan literasi sekolah itu yang sudah dicanangkan. Nah, bagaimana dengan peran dinas tentunya akan bekerja sama antara LPMP dan dinas untuk bisa melaksanakan gerakan literasi di sekolah. Nah, ini adalah latar belakang penguatan pendidikan karakter. Ada dasar-dasarnya, Bapak Ibu nanti mulai dasar dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dari peraturan Presiden, dari peraturan Permendikbud sendiri, begitu kan ada beberapa hal yang untuk penguatan pendidikan karakter. Bapak Ibu, di dalam keterampilan abad 21, ya, antara karakter, literasi, dan kompetensi itu, 3 hal itu yang harus kita sampaikan atau kita belajarkan kepada peserta didik kita. Karena dengan nilai-nilai karakter itu, siswa akan bisa beradaptasi pada lingkungan. Karakter apa saja, seperti yang saya sampaikan tadi, ada di undang-undangnya, ada di Permendikbudnya, ada beberapa hal yang mulai dari 18 karakter itu yang disarikan menjadi 5 karakter itu. Begitu juga keterampilan abad 21 itu, ya, siswa juga dituntut untuk bisa berliterasi dasar. Beberapa literasi dasar, yaitu mulai literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi finansial, juga literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, satu hal lagi adalah kompetensi. Ya. Kompetensi ini sangat penting ya juga di dalam pembelajaran bahwa kompetensi yang dituntut
di dalam pembelajaran abad 21 itu ya berpikir kritis, kreatif, inovatifnya, kolaboratifnya itu sangat penting. Ya. Nah, pada sore hari ini saya akan memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana nilai karakter juga literasi yang bisa dilaksanakan di dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa PJJ ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah inspirasi implementasi penguatan karakter pada masa pandemi, di mana berbasis kelas dalam pembelajaran jarak jauh. Bagaimana implementasi penguatan karakter di dalam kelas dalam masa PJJ ini? Ya tentunya integrasi dalam mata pelajaran. Jadi karakter akan masuk di dalam mata pelajarannya, ya sesuai dengan KD-nya. Nanti ada contoh-contoh konkretnya. Begitu juga ya penguatan karakter ini berbasis masyarakat, di mana keteladanan dan yang akan nilai-nilai karakter dari misalnya dari orang tua, orang di sekitar di rumahnya ketika anak-anak belajar dari rumah itu. Nah, keteladanan itu yang akan menjadikan nilai-nilai karakter pada masa PJJ ini. Begitu juga bisa juga dilakukan dengan pelibatan publik, pelibatan orang tua, komite sekolah atau dinas pendidikan. Dan tentunya ada persyaratan-persyaratan yang bisa dilakukan dalam masa pandemi ini. Bapak Ibu, untuk penguatan karakter dalam kegiatan literasi, di sana ada literasi baca tulis. Nah, contoh konkret dari literasi baca tulis ini, ya, yang seperti biasa dilakukan di sekolah, ya, selama ini sebelum masa pandemi ini kan 20 menit ya membacakan buku. Ini bisa dilakukan. Biasanya 15 ya. Ini misalnya contoh literasi baca tulis yang bisa dilaksanakan di masa pandemi ini. 20 menit dengan membaca buku bersama orang tua dan anaknya. Ini adalah literasi baca tulis yang bisa dilakukan oleh siswa dalam masa PJJ ini. Literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, ketika kita mengajak anak untuk berdiskusi, mendiskusikan sesuatu yang ada di sekitar kita, misalnya, nah itu adalah bentuk-bentuk literasi, ya. Apalagi melihat budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Nah, itu adalah bentuk literasi. Tetapi di sana, ketika kita melakukan literasi, tentu saja ada karakter yang menyertainya. Ketika kita mengajak diskusi siswa, ya, anak didik kita, ya, anak-anak kita dengan orang tua saat di rumah, nah, itu kita mengajak anak untuk berpikir kritis. Dan anak mulai belajar berkomunikasi. Nah, ini adalah literasi budaya ya, dan kewarganegaraan, tentunya materi literasinya itu sendiri. Literasi digital. Memang saat ini banyak sekali tugas-tugas yang diberikan guru itu berbasis digital. Jadi sebenarnya dengan literasi digital itu membuat anak itu kreatif. Ya. Ada karakter kreatif di dalam sana. Bahwa ketika anak-anak diberikan tugas, buatlah gambar, buatlah poster. Nah, seperti hal itu adalah upaya untuk penguatan karakter kreatif. Itu dilakukan. Mohon maaf, terputus. Mohon maaf Ibu Bapak yang tidak berkepentingan, mohon tidak men-share screen supaya tidak mengganggu paparan dari Dr. Trisakti. Terima kasih. Silakan Bu Trisakti. Ya. Sempat terputus ya. Ya, saya lanjutkan. Ya. Karakter dalam kegiatan literasi juga, ya, ada literasi finansial. Nah, literasi finansial itu Bapak Ibu contohnya begini. Jadi kita mengajarkan pada
peserta didik atau anak-anak kita kan untuk berhemat. Nah, itu merupakan bentuk literasi finansial. Jadi ya anak bisa mengelola uang jajannya. Nah, itu juga literasi finansial yang bisa dilakukan. Dan tentunya apa sebenarnya yang ada di karakter apa yang kita ajarkan kepada peserta didik ini ya karakter tanggung jawab supaya anak-anak bisa mengelola keuangannya begitu. Bagaimana dengan dia jajan apa dan sebagainya dengan dicatat. Nah, itu merupakan bentuk literasi juga dan juga ada tanggung jawab yang ada pada anak-anak kita. Begitu juga literasi numerasi. Nah, ketika kita mengajak anak-anak untuk untuk misalkan ya kita libatkan dalam ke supermarket gitu, dia akan melihat angka-angka itu, harga barang A di supermarket A sama harga barang A di supermarket B. Oh, ternyata itu lebih mahal di supermarket B. Nah, hal seperti itu kemudian dia akan memutuskan, oh kalau begitu, nah kalau begitu saya akan membeli di supermarket A. Nah, hal itu adalah sebenarnya kita ajarkan pada anak didik kita, ya, kepada anak-anak adalah literasi numerasi. Ya, walaupun nanti dalam pelaksanaannya bisa saja kita laksanakan di dalam pembelajaran tentunya. Begitu juga literasi SEN. Ya, di dalam literasi SEN ketika kita minta anak-anak untuk membaca informasi bersama orang tua dan mendiskusikan bersama orang tuanya tentang sesuatu, misalnya bagaimana cara membuat tempe. Nah, itu kita diskusikan dengan anak-anak, kemudian dia memberikan komentarnya, kemudian dia argumentasinya dan sebagainya. Itu merupakan bentuk-bentuk literasi SEN, di mana di sana bisa muncul beberapa karakter, tanggung jawab, peduli dan sebagainya. Nanti bisa muncul di sana. Nah, ini adalah contoh langkah pembelajaran bermuatan karakter. Bapak Ibu, ini coba kita lihat dalam RPP. Nah, untuk literasi dan karakter itu sebenarnya sudah bisa masuk di dalam RPP. Ketika guru-guru membuat RPP, itu bisa include di dalam RPP itu. Nah, bagaimana? Kita bisa melihat bahwa pembelajarannya itu sudah ada literasi maupun karakternya, pendidikan karakternya. Bagaimana? Kita coba lihat Bapak Ibu. Ya. Ini adalah kita lihat RPP-nya pada tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ada beberapa rumusan tujuan pembelajaran. Coba kita lihat. Ya. Di dalam tujuan pembelajaran yang kedua ini, dengan pengamatan gambar, peserta didik dapat mendeskripsikan keuntungan ukuran sel yang sangat kecil. Mengapa sel kecil itu ada keuntungannya? Nah, ketika anak-anak itu bisa mendeskripsikan dari keuntungan itu, setidaknya dia akan ternyata ya dengan sel kecil itu ada beberapa keuntungannya. Ya. Karakter apa? Karakter bersyukur bisa kita tumbuhkan di dalam diri anak itu. Begitu juga ketika tujuan pembelajaran di sana yang nomor 4 ini, setelah mempelajari struktur penyusunan tubuh makhluk hidup, peserta didik dapat menganalisis kejadian yang berkaitan dengan fungsi organ tubuh di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya dengan menganalisis itu kan sudah literasi. Tetapi muncul apa lagi karakter yang ada di sana? Ya, karakter yang di sana adalah karakter bersyukur, berpikir kritis, itu muncul di sana. Ya, demikian juga contohnya yang keenam. Ya, yang keenam ini melalui kegiatan pembelajaran luring dan daring, peserta didik dapat mengembangkan sikap tanggung jawab, jujur, disiplin. Nah, ini jelas sekali. Ya, jelas sekali ini karakter-karakter
tanggung jawab, jujur, disiplin itu muncul di sana. Nah, tetapi ketika melalui kegiatan pembelajaran luring maupun daring itu adalah kreativitasnya juga muncul di sana. Maka itu saya lanjutkan, ini contoh-contoh. Ya. Nah, di sini ya pada saat kegiatan pembelajaran itu tadi tujuan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran juga kita bisa lihat sebenarnya guru ini sudah melaksanakan pendidikan karakter belum. Kita lihat di dalam kegiatan pembelajaran di pertemuan pertama. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada siswa mengerjakan aktivitas belajar 1. Nah, contoh ini ya, siswa mengerjakan aktivitas. Nah, sebenarnya apa yang ada di sana ya? Jelas sekali bahwa aktivitas pembelajaran 1 itu adalah dia akan mandiri. Ya, itu berarti di dalam kegiatan pembelajaran di pertemuan 1 itu anak sudah diminta untuk bisa mandiri, tanggung jawab, dan disiplin. Kok disiplin ya, otomatis dia akan mengerjakan tugasnya. Kita akan melihat bahwa dia mengerjakan tugasnya sesuai dengan waktu atau tidak. Nah, itu kan bisa kita lihat sebagai disiplinnya. Begitu juga ya di dalam pertemuan kedua. Kalau kita lihat pertemuan kedua, ya bahwa siswa melakukan diskusi secara daring tentang tabel tingkat organisasi, menyusun tubuh makhluk hidup dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ya, ini kalau diskusi ya pastinya untuk diskusi ini ya berpikir kritis. Kita mengajak anak-anak untuk bisa berpikir kritis. Ya. Dan juga ada muatan bersyukurnya di sana. Ya. Demikian juga pada pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga juga bisa kita lihat siswa membuat model sel. Nah, ini yang membuat ya ini jelas sekali bahwa kita mengajarkan kepada siswa untuk kreatif, untuk membuat sesuatu itu kan kreativitas. Ya. Tapi kita lihat lagi, belakangnya secara berkelompok. Nah, ketika ini pembelajarannya luring. Nah, secara berkelompok otomatis di sana adalah kerjasama, karena dia akan mengerjakan dengan kelompoknya. Jadi ada muatan kerjasamanya. Ya, begitu juga. Ya. Yang menyertai kerjasama itu apa lagi? Pasti tanggung jawab. Mereka mengerjakannya, membuat model sel itu secara berkelompok dan bertanggung jawab. Nah, pertemuan-pertemuan ya dari 3 pertemuan itu ternyata kegiatan pembelajarannya itu syarat dengan literasi maupun karakter, pendidikan karakter. Kita lihat lagi Bapak Ibu ya. Nah, saya harap ini contoh-contoh yang saya berikan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sebenarnya bagaimana kita melihat apakah pembelajaran itu sebenarnya sudah ada unsur literasi, ada unsur karakternya belum. Nah, ternyata bisa hanya dengan melihat RPP saja kita sudah bisa melihat bahwa ini RPP yang digunakan guru, perencanaannya ini ternyata sudah ada literasi dan juga karakternya. Baik, ini adalah pelajaran PPKN. Nah, di dalam pelajaran PPKN ini kita lihat pembelajaran pertama. Di dalam pembelajaran pertama, ya, mohon maaf kok. Nah, di dalam pembelajaran pertama ini tentang pengertian kedaulatan, kita lihat ya ada berlatih bertanggung jawab. Ya, siswa diminta berlatih bertanggung jawab, otomatis itu tanggung jawab ya, sangat jelas sekali. Ya, kemudian ya siswa membuat laporan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, membuat laporan mereka akan mandiri ya mengerjakannya kalau memang itu ya, dilakukan
secara individu, tetapi kalau mungkin dengan kelompok pun bisa, karena itu nanti akan ada kerjasama ataupun tanggung jawab yang ada di sana. Bapak Ibu, kalau kita lihat aktivitasnya di dalam pembelajaran PPKN ini, aktivitas-aktivitas itu apa yang dilakukan di dalam pembelajaran itu? Ya. Nah, kita cermati beberapa aktivitas ini, ya, mulai dari guru menyampaikan salam, melakukan apresiasi dan seterusnya. Kemudian kita lihat aktivitas yang ketiga, siswa menjawab pertanyaan, ya, seputar kartu tanda penduduk. Nah, itu sebenarnya apa? Di sana ada karakter yang muncul yaitu nasionalis, karena dia siswa mencoba belajar tentang apa yang ada di dalam kartu tanda penduduk itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, coba kita lihat aktivitasnya apa lagi. Oh, siswa diminta untuk baca uraian pengertian kedaulatan dengan cermat dan teliti, ya. Cermat teliti yang merupakan salah satu bukan salah satu, ya salah dua, ya. Cermat dan teliti. Ada dua karakter yang muncul di sana. Ya. Nah, ini adalah bentuk aktivitas yang dilakukan, yang direncanakan oleh guru itu sudah mengandung unsur karakter. Ya. Nah, di sini ada juga selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan tentang konsep sumber kedaulatan menurut Plato dan Aristoteles menggunakan format perbedaan dengan menggunakan grafik organisir. Ya, ini menggunakan grafik. Nah, ini grafik ini sebenarnya adalah bentuk literasi yang bisa digunakan oleh siswa. Tetapi ketika dia mencoba membedakan itu, nah itu apa? Mandiri dan berpikir kritis, karakter yang ditampilkan di sana. Ya. Nah, begitu juga yang tiga dari bawah ini, siswa melakukan refleksi terhadap materi pengertian kedaulatan dengan mengisi daftar. Nah, ketika dia mengisi daftar, ya dia lakukan apa karakter kejujuran di sana, ya, sesuai dengan apa yang dia temukan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan di dalam pelaksanaan pembelajaran yang bermuatan karakter. Ya. Nah, ini penilaiannya, dapat kita lihat selanjutnya, itu ya. Oh, ini pembelajaran kedua tentang hakikat kedaulatan. Di dalam pelaksanaan pembelajaran kedua itu, di dalam tujuan pembelajaran sana juga ada muatan-muatan karakter yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah bertanggung jawab. Kemudian kalau menjabarkan hakikat kedaulatan itu adalah nasionalis, ya. Di samping itu ada tanggung jawab, berpikir kritis, ya. Kemudian ada di sini membuat laporan itu mandiri dan juga berpikir kritis, dan juga membuat laporan itu pasti penyusunannya itu dilakukan siswa dengan kreativitasnya. Bagaimana dia membuat laporan itu supaya laporannya menarik, bagus, secara sistematika, alurnya dan sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk kreativitas yang bisa ditampilkan oleh siswa ketika dia membuat laporan pembelajarannya. Nah, ini contoh lagi, contoh konkretnya adalah tentang aktivitas. Nah, dalam kegiatan ini, ya, aktivitas yang dilakukan siswa di dalam PJJ ini, ya, siswa diminta untuk membaca uraian hakikat kedaulatan dengan cermat dan teliti. Tanggung jawab dalam belajar. Apa yang muncul di sana? Karakter apa yang muncul di sana? Ya, cermat, teliti, tanggung jawab. Oh, ternyata di dalam baru untuk membuat RPP saja, di dalam RPP mulai tujuan kegiatan pembelajaran maupun aktivitas itu muncul pendidikan karakternya, juga muncul literasinya.
Nah, ini kalau itu ya, kita lihat. Ternyata muncul, semua itu bisa muncul. Ya. Artinya apa yang direncanakan oleh guru di dalam RPP ini memang dikemas sedemikian rupa supaya konsep literasi maupun pendidikan karakter itu muncul di sana. Ya, memang melalui apa ya? Kan tidak harus karakter itu muncul secara tersurat di sana. Bisa saja kan tersirat ketika kita membuat aktivitas, membuat pembelajaran di dalam RPP itu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh ya, karakter yang bisa ya di dalam lembar kerja siswa. Ya, ini kepedulian. Nah, ini bisa ditanyakan kepada siswa. Siswa diminta untuk mengisi ya tentang kepedulian itu. Ya, ini lembar kerja siswa. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh aja yang menginspirasi ya. Ya, saya berharap tayangan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu bagaimana membuat, bagaimana mendesain karakter itu di dalam lembar kerja yang akan digunakan oleh siswa. Berbagai macam karakter di sana, kemudian kita minta siswa untuk menuliskan di sana. Nah, ketika siswa menuliskan di sana, bentuk-bentuk dari lembar kerja ini kan juga bermacam-macam bisa kita gunakan, dan hal itu semakin memberikan minat kepada siswa untuk bisa mengerjakannya dengan berbagai model ini. Ini inspirasi jurnal refleksi karakter. Nah, ini beberapa jurnalnya, ya, inspirasinya. Nanti implementasinya siswanya tinggal mengerjakan di dalam isian-isian yang dituliskan. Baik Bapak Ibu, ya, ini contoh simulasi model penguatan karakter dalam PJJ. Ya. Dulu ketika belum masa pandemi, ya, semua karakter 18 karakter itu, ya, kita berikan kepada peserta didik mulai setiap hari kita berikan. Nah, sekarang, ketika masa pandemi ini, apa saja yang bisa kita lakukan? Ya. Nah, karakter-karakter itu akan muncul sebelum pembelajaran karena dilakukan di rumah, maka kegiatan-kegiatan pembiasaan pagi yang dilakukan oleh peserta didik itu kan juga merupakan bentuk-bentuk dari karakter. Nah, ini peserta didik kan diajarkan bagaimana dia jam sekian harus sudah mulai. Nah, dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi masa PJJ itu. Apa yang harus dilakukan? Nah, bagaimana saat pembelajarannya berlangsung? Ya, tentu saja karakter itu akan terintegrasi di dalam pembelajarannya. Mulai dari presensi, berdoa, ya, dan seterusnya. Misalnya pengiriman tagihan, tugas yang diberikan oleh siswa, dan seterusnya. Demikian juga ya dalam masa PJJ ini memang setelah pembelajaran pun ada karakter-karakter yang tetap ada di yang tetap dilakukan oleh siswa. Kegiatan-kegiatan pembiasaannya ketika kita minta siswa untuk beribadah saat siang, saat waktunya, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Ya, ini adalah contoh saja, Bapak Ibu, contoh model penguatan karakter. Nah, semua kegiatan ini dulu dilakukan di sekolah, ya, tetapi yang
di rumah memang saat di rumah, tetapi saat ini adalah penguatan karakter itu bersama keluarga dan orang tua. Sehingga perlu interaksi dengan orang tua, ya, bagaimana bermain, mengembangkan hobi, olahraga dan sebagainya itu yang bisa dilakukan oleh siswa di rumah. Nah, ini adalah literasi yang biasanya dilakukan di sekolah, ya, di mana gerakan literasi sekolah itu mulai dari kemampuan mengakses sesuatu secara cerdas, kemampuan memahami sesuatu secara cerdas, kemampuan menggunakan sesuatu secara cerdas, baik dilakukan dengan membaca, melihat, menyimak, menulis, berbicara, ya, itu adalah kekuatan pengembangan karakter yang bisa dilakukan di sekolah. Juga ini adalah upaya yang menyeluruh yang bisa dilakukan, membentuk sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat, ya, melalui pelibatan praktik. Ya, ini memang gerakan literasi sekolah ditujukan pengembangan budayanya, yaitu untuk gerakan literasi sekolah. Ya, ini kegiatan literasi yang Bapak Ibu sudah sering sudah melaksanakan sebelum masa pandemi itu, yaitu menumbuhkan budaya literasi dalam minat baca, 15 menit membaca sebelum itu. Ya. Bapak Ibu, 15 menit membaca setiap hari itu hasilnya akan lebih baik daripada kita minta siswa itu membaca misalnya Senin sampai hari Jumat 5 hari itu berarti 75 menit. Nah, hasilnya akan lebih baik ketika siswa kita minta membaca sedikit demi sedikit, tetapi rutin setiap hari, itu hasilnya akan lebih baik daripada membaca langsung borongan begitu. Nah, Bapak Ibu, kegiatan pada ketiga tahap gerakan literasi sekolah itu, ya, ini mulai pembiasaan, pengembangan, pembelajaran itu dilakukan dalam pengembangan budaya di sekolah. Ya, ini Bapak Ibu sudah cukup paham ini. Ya. Bagaimana kita membangun strategi budaya literasi di sekolah? Banyak hal bisa kita lakukan, mulai mengkondisikan lingkungan fisik yang ramah literasi, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat, juga mengupayakan lingkungan sosial dan efektif. Ya. Bapak Ibu, ini juga ada beberapa tayangan. Ini adalah kegiatan, bukan kegiatan ya, kita bisa melihat sekolah itu, ya, ini sekolah ini dibuat untuk sekolah yang literat atau tidak, kita bisa melihat dari apa yang ditampilkan di sekolah itu. Ya, ini contoh ya, lingkungan fisik ramah literasi. Ya, ada pojok kelas yang mulai ditata, ya, ada perpustakaan, ada ruang di halaman sekolah yang majalah dindingnya dibuat menarik begitu. Ya. Nah, ini juga ada lingkungan fisik yang ramah literat, ya. Banyak sekali tulisan-tulisan di sana yang mengandung makna, ya. Jaga dan cintai pantai kita. Nah, itu kan ada makna-makna yang terkandung di dalam literasi yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, ini adalah lingkungan sosial dan efektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat. Nah, ini kan juga sekolah bisa kita buat lingkungan yang literat dengan berbagai kegiatannya. Di sini juga Bapak Ibu, ya, ini ada gambar siswa dengan membawa figura, membawa. Nah, ini tulisan-tulisan itu pasti adalah tulisan yang bermakna, ya, bermakna positif untuk mengingatkan sesuatu. Nah, itu
akan mengandung nilai-nilai positif yang bisa ditanamkan pada diri siswa. Ya. Nah, ini adalah prestasi-prestasi siswa ketika kita mengadakan lomba, ya, untuk misalnya kita lombakan untuk majalah dinding tiap kelas dan hal-hal seperti itu kan juga memberikan dampak positif kepada siswa untuk bisa berkreasi, berinovasi untuk membuat majalah dinding yang menarik, ya. Dan juga itu kalau kita lombakan di kelas, nah itu akan memberikan pengalaman bagi siswa untuk dia bisa bagaimana membuat literasi-literasi itu yang memang bermakna di lingkungan sekolahnya. Nah, ini sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat, ya. Ada gerakan literasi sekolah yang dilakukan dengan guru mengadakan kegiatan, guru sekolah digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini adalah literasi sebagai pembiasaan pada masa pandemi COVID-19. Nah, ini tadi saya sampaikan membaca tiap hari selama 15 menit ya, sebelum PJJ dimulai. Nah, itu kan sudah kita tanamkan kepada peserta didik. Ya. Nah, ini ya memang ada beberapa hal untuk kunci kesuksesan dari pelaksanaan membaca dalam hati selama 15 menit ini. Tentunya ada ketersediaan akses buku, berbagai materi bacaannya, bukunya harus menarik dan sebagainya. Nah, lingkungannya juga kondusif dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu kunci kesuksesan untuk pelaksanaan literasi di sekolah. Bapak Ibu, dalam literasi PJJ ini atau PDR ini, ya, memang kita bisa melaksanakan literasi itu untuk semua mata pelajaran, baik dilakukan sinkronis maupun asinkronis. Tetapi semua itu akan terintegrasi dalam modul di dalam materi sendiri. Ya, pemanfaatan multimoda itu sangat penting dalam PJJ ini, ya, karena bagaimana guru bisa mengemas pembelajarannya itu supaya menarik, tidak menjenuhkan. Ya, ya memang saat masa pandemi ini, ya, ada hal-hal yang juga seperti Bapak Ibu saat ini dengan kegiatan ini yang tidak bertatap muka tetapi dilakukan melalui daring, tentunya kan juga ada kejenuhan-kejenuhan yang akan dialami. Demikian juga dengan siswa. Tetapi bagaimana supaya kejenuhan-kejenuhan itu tidak muncul pada siswa? Yaitu dengan caranya adalah pemanfaatan teks multimoda. Jadi Bapak Ibu guru dalam pengemasan pembelajarannya itu bisa menggunakan media cetak, audio, visual dan sebagainya. Ya. Jadi itu bisa dilakukan supaya menghilangkan kejenuhan siswa. Jadi pemanfaatan teks multimoda dalam pembelajaran PJJ itu memang sangat-sangat dibutuhkan bagi siswa. Ya. Tetapi saya sangat paham bahwa tidak mudah juga ternyata membuat teks multimoda itu. Tetapi ya, karena apa yang dilakukan guru itu untuk pembelajarannya supaya bisa meningkat, pembelajarannya bisa dipahami oleh siswa, untuk teks multimoda ini memang perlu dipikirkan oleh guru, ya, supaya siswa lebih tertarik, lebih menarik, ya, materinya itu lebih menarik, jadi kompetensi siswa itu akan bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Bapak Ibu, ini ya strategi literasi dalam pembelajaran ya, bisa dilakukan sebelum membaca, bagaimana, ketika, dan sesudahnya. Nah, ini adalah indikator literasi dalam pembelajaran. Bagaimana kita cek
ya bahwa di dalam pembelajaran itu sudah ada literasinya. Ya. Tadi salah contoh yang awal tadi yang saya berikan dengan melihat RTP, kita memang sudah bisa juga melihat, oh ini literasinya sudah ada, oh karakternya sudah ada. Ya. Nah ini untuk indikator literasi itu ya kita bisa melihat dari beberapa indikator ini. Misalkan sebelum membaca. Nah ketika sebelum membaca itu ya strategi literasinya, apakah di sana ada mengidentifikasi tujuan membaca? Apakah ada membuat prediksi? Ya. Oh misalnya, oh ada membuat prediksi, gitu. Oh mengidentifikasi tujuannya tidak ada. Bukan berarti Bapak Ibu, bukan berarti indikator-indikator di sini harus semua terpenuhi. Ya. Tetapi ini untuk kita lihat bahwa oh ternyata memang di dalam pembelajaran itu sudah ada muatan literasi di dalamnya. Ketika misalnya ada membuat sebelum ya. Sebelum membaca itu ada membuat prediksi dulu. Apa ini? Ya, yang akan dibaca itu apa? Nah, itu sudah bisa menjadi catatan bahwa di dalam pembelajaran itu sudah ada literasinya. Indikator lainnya, ketika membaca, ada beberapa indikator di sana. Mulai A sampai E di sini ada indikator yang ditampilkan. Ketika membaca itu, mengidentifikasi informasi yang relevan, ya atau tidak. Mengidentifikasi kata baru, kata kunci, dan atau kata sulit dalam teks, ya atau tidak. Nah, Bapak Ibu, ketika ini oh ya, oh tidak, begitu. Artinya ketika kita melihat oh sudah ada beberapa ya, artinya bahwa memang di dalam pelaksanaan pembelajaran itu sudah ada literasinya. Tetapi bagaimana Pak? Tidak lah. Berarti kan kalau semuanya tidak, otomatis tidak ada literasi di sana. Ya. Jadi indikator-indikator ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk melihat ya apakah pembelajarannya itu sudah ada literasi atau belum. Ya. Demikian juga ini setelah membaca. Ya. Setelah membaca ada beberapa indikator juga. Ya. Ini sudah atau belum, ya atau tidak. Nah, tinggal melihat saja. Ya. Nah, ini sampai penguatan alat bantu. Ada alat bantunya atau tidak? Nah, itu kan juga bisa kita gunakan untuk melihat. Oh, ternyata ada grafiknya di sana. Siswa diminta untuk membuat. Itu kan berarti ada begitu. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu untuk pembelajaran. Yaitu tadi yang saya jelaskan sebelumnya bahwa multimoda itu penting sehingga pembelajaran itu akan semakin menarik dan siswa bisa belajar lebih baik lagi tentunya. Nah, ini contoh strategi literasi dalam langkah pembelajaran. Oh, ini pelajaran PKN tadi ya tentang kartu tanda penduduk. Nah, kalau kita lihat ya aktivitasnya, nah banyak sekali di sini bla 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 cerita dan sebagainya. Nah, ini kan panjang sekali ini. Nah, sebenarnya ya Bapak Ibu bisa mengemasnya ya dari apa yang disampaikan di sana, siswa diminta untuk mana perbedaan, mana persamaannya. Ketika dia melihat ya perbedaannya antara konsepnya Plato sama Aristoteles, apa sebenarnya persamaannya? Ini adalah bentuk diagram Venn yang sering kita gunakan di dalam pembelajaran. Pembelajaran apapun yang untuk menggunakan diagram Venn ini sangat mudah. Sehingga ini kan juga merupakan salah satu cara guru supaya pembelajarannya akan menarik begitu. Nah, oh ternyata persamaannya adalah bla 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 kan gitu posisinya ada di tengah ini.
Kita sering menggunakan diagram Venn ini karena itu cukup menarik. Nah, ini seperti ini. Ya. Diagram Venn ini perbedaan dan persamaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ada perbedaannya. Oh, tetapi ternyata tengah-tengahnya itu ada persamaannya. Itu bisa diketahui. Oh, begitu ya. Dengan diagram Venn ini ternyata juga bisa memudahkan siswa untuk belajar. Nah, multimoda Bapak Ibu. Nah, kita lihat tiga gambar ini. Ya. Nah, tiga gambar ini mulai tingkatan struktur penyusunan tubuh hewan. Ini ada tumbuhan. Kemudian di sana ada kolom, ya, kolom tentang karakteristik dan atau contoh. Nah, dengan beberapa moda ini kan juga bisa memberikan siswa untuk bisa lebih menarik di dalam pembelajarannya. Ya. Nah, ini memang dibutuhkan pengetahuan bagi guru-guru dan nanti mungkin Bapak Ibu juga setelah kegiatan rakor ini Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung sekolah-sekolah binaan Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh yang menarik yang bisa diterapkan dan bisa kita sampaikan kepada guru-guru bahwa ini yang harus kita lakukan di dalam PJJ ini. Ini mengidentifikasi tujuan membaca, membuat prediksi tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Nah, ini contoh kegiatan. Nah, ini adalah semua adalah contoh-contoh dari apa yang saya terangkan sebelumnya. Nah, ketika membuat prediksi misalnya di awal pembelajaran sebelum dia membaca, sebenarnya buku ini adalah tentang apa, cerita apa? Oh, prediksi saya. Nah, di awal. Tetapi di tengah, ya, ketika dia belajar bagaimana? Ya, setelah dia belajar. Nah, kemudian terakhirnya apa? Dia pasti akan menyimpulkan, oh ternyata prediksi saya itu tadi. Nah, hal-hal seperti itu kan perlu kita lakukan. Ya. Ya memang tidak semua mata pelajaran kita lakukan seperti ini, tetapi hal-hal seperti itu bisa menginspirasi Bapak Ibu caranya membuat PJJ ini akan semakin menarik bagi siswa, di mana muatan karakter dan literasi itu ada di dalamnya. Nah, ini peta definisi konsep. Nah, kalau kita membuat pembelajarannya itu dengan beberapa peta seperti ini, baik dalam bentuk PowerPoint ataupun di dalam bahan ajarnya, tentu saja akan memberikan lebih menarik ya untuk siswa. Nah, ini memvisualisasikan dan atau think aloud. Ya. Secara berkelompok peserta didik mendiskusikan topik ya tertentu dan menuliskannya dalam bentuk grafik. Jadi ini bagaimana memvisualisasikan ya supaya siswa tidak hanya membayangkan saja tetapi harus menuliskannya gitu. Ya. Kalau di dalam pembelajaran saya bidang saya adalah seni budaya. Ya. Ketika kita minta siswa untuk membuat pola lantai di dalam tari, ya tidak hanya pola lantai untuk 5 orang bagaimana, nah itu bisa langsung digambar, begitu, supaya siswa lebih paham. Jadi tidak hanya di dalam angan-angan saja, jadi harus divisualisasikan. Bukan cuma digambar, mungkin saja ya masa PJJ ini kalau suruh membuat secara berkelompok itu sulit, bagaimana caranya? Ya kita menggunakan media apa medianya ya yang ada di sekitar siswa. Misalkan ketika kita minta siswa membuat pola lantai, kita gunakan uang koin ya. Berjajar seolah-olah itu adalah posisi-posisi dari
penari, begitu kemudian geser, bagaimana posisinya diagonal, bagaimana vertikal, dan seterusnya. Nah, itu harus divisualisasikan. Ya, ini dan seterusnya Bapak Ibu, ini ya. Jadi membuat ringkasan, mengevaluasi teks, ya, mengubah moda, membuat diksi bantu. Nah, kalau ini adalah contoh lagi Bapak Ibu, ya, ini supaya menginspirasi Bapak Ibu, contoh soal dengan mengubah moda, ya. Nah, membuat soalnya jangan hanya deskripsi saja, ada gambar-gambar yang bisa digunakan untuk siswa lebih berpikir lebih mudah, ya, supaya lebih menarik juga, begitu ya. Contoh soal dengan mengubah moda. Nah, Bapak Ibu, ini juga beberapa inspirasi ketika membuat struktur teks. Ada beberapa hal, ya, beberapa teknik, ya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham, Bapak Ibu dulu juga sering menggunakan ini. Nah, bagaimana supaya menarik? Kita buat struktur teks itu, ya, supaya siswa mudah untuk memahami konsep pembelajarannya agar tercapai kompetensinya tentunya. Nah, ini contoh untuk ngatur grafis untuk memahami teks. Di sini ada sebab, ya, ada sebabnya, ya, ada beberapa akibatnya. Apa saja akibatnya? Ya, dideskripsikan di dalam kolom itu. Siswa bisa mendeskripsikannya, akibatnya satu apa, nah, dua apa, dan seterusnya. Nah, ini kan juga akan lebih menarik bagi siswa. Ya, ini contoh pengatur grafis, ada masalahnya, ada solusinya. Nah, itu bisa kita gunakan di dalam pembelajaran, ya, masa PJJ ini. Oh, ada yang share lagi ya. Bapak. Kok terputus lagi Mbak Sri? Ya, mohon maaf kok terputus lagi. Bu, nggak apa-apa Bu. Ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu kok slide-nya terputus lagi. Ya. Ini tinggal sedikit ya Bapak Ibu, ini ya contoh-contoh pengatur grafis, tahu, ingin, pelajari. Nah, biasanya Bapak Ibu kami itu kalau pertemuan kita rakor ini secara tatap muka, kita bisa ketemu gitu ya. Biasanya kami mengedarkan satu lembar kertas gitu, kami minta Bapak Ibu menuliskan tentang tahu, ingin, pelajari. Ya, dari misalkan contohnya saja, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi. Nah, di sana Bapak Ibu akan menuliskan beberapa. Apa yang ingin Bapak Ibu ketahui tentang literasi. Nah, setelah selesai, apa yang Bapak pelajari tentang literasi. Nah, ini adalah contoh ketika kita membuat pengatur grafis untuk melihat bagaimana Bapak Ibu bisa tahu, ingin ataupun mempelajari dari literasi itu. Begitu juga bisa kita turunkan pada faktanya, opininya, dari mana saya tahu opini itu, fakta itu bisa kita lakukan. Ya. Tetapi dalam masa PJJ pun bisa kita lakukan dengan lembar kerja siswa. Ya. Bapak Ibu, ini adalah buku-buku pendukung dan nanti juga akan disertakan untuk gerakan literasi sekolah. Dan mungkin ini beberapa buku juga sudah Bapak Ibu miliki tentunya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan.
Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Trisakti atas pemaparannya tentang penguatan karakter dan literasi dalam pembelajaran. Insya Allah ini bisa menguatkan kita semua, Bapak dan Ibu, dari pengawas, dari Kasikur, dan Bapak Ibu Kabid, serta dari LPMP, untuk kita tetap terus melaksanakan penguatan untuk karakter dan literasi di sekolah, walaupun di era pandemi ini. Ya. Baik Ibu Trisakti, ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di chatroom. Ya. Kita masih punya waktu sampai pukul 16.30. Pertama dari Kabupaten Pringsewu, Bapak Ngatiman, mohon izin Ibu. Ya. Di Lampung, setujukah Ibu dengan saya bahwa pendidikan karakter itu tidak dibelajarkan, tetapi diteladankan? Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ngatiman. Ya, setuju sekali. Ya, karena memang pendidikan karakter itu, ya, itu memang diberikan kepada siswa itu dengan berbagai, tidak harus dinilai begitu kan ini merupakan pembiasaan yang kita berikan kepada siswa ya. Jadi memang seperti itu pendidikan karakter ya. Jadi itu ya dari Pak Ngatiman ya, memang kita di dalam pelaksanaan pendidikan karakter ya, kita berikan pembiasaan, kita berikan contoh-contoh begitu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa di dalam KI 1 KI 2 ya, tentang sikap sosial itu memang ada tuntutan-tuntutan karakter yang ada di sana ya. Ya, beberapa tuntutan karakter itu. Nah, karakter itu kemudian bisa dibreakdown di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kan juga tidak kita nilai, tetapi bentuk-bentuk nilainya adalah capaian karakter itu sendiri dari 4 kriteria karakter itu ya Bapak. Ya. Jadi ada MB, MBK ya, atau B sudah berkembang atau membudaya, kan begitu kriteria untuk karakter. Yes. Gitu ya Pak, tadi Pak Ngatiman. Yes. Ibu Trisakti. Ya. Kemudian dari Pringsewu kita ke Tanggamus Bu. Di sekolah program gerakan literasi rata-rata masih rendah. Bagaimana solusinya Bu? Ya. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya menarik. Bagaimana solusinya? Ya monggo Bapak Ibu setelah kegiatan ini Bapak Ibu ya antara LPMP dan dinas juga pengawas bekerja sama untuk membuat kegiatan bagaimana literasi di sekolah itu supaya meningkat. Ya, dengan tentunya dengan pembinaan di sekolah ya, kepada guru-guru bagaimana seperti yang saya contohkan tadi, pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu tadi. Ya, ternyata ya supaya meningkat bagaimana ya, di dalam RPP itu sudah ada literasi maupun karakter. Jadi menurut saya ya Bapak Ibu ya segera untuk menindaklanjuti kegiatan ini di daerahnya untuk melakukan pembinaan ke sekolah. Gitu ya. Yeah. Baik, terima kasih Ibu. Itu Pak Wardoyo dari Tanggamus. Kemudian dari Tanggamus kita ke Kabupaten Lingga. Lingga ini di Kepulauan Riau. Dari Ibu Marzalina, apakah guru harus membuat instrumen dan dibagikan ke siswa untuk menilai sikap sosial dan spiritual siswa di rumah selama PJJ? Monggo Bu. Ya. Ternyata semakin sore pertanyaan Bapak Ibu ini semakin sulit ya. Nanti semakin sulit saya ini. Ya, Bu siapa tadi? Marzalina. Ya, Ibu ya masa PJJ ini tentunya untuk karakter itu ya kan tidak harus dinilai. Ya, tetapi pengertiannya tidak harus dinilai itu tidak harus berupa angka nilainya kan, tetapi karakter itu tetap
akan kita pantau melalui penilaian di dalam pembelajarannya. Ini, jadi Bapak Ibu ya, misalkan saja ya, memang penting tetap kita pantau bahwa anak-anak itu melaksanakan pendidikan karakternya. Misalkan saja kalau kita mau lihat oh anak-anak ini disiplin tidak, kan gitu. Ya kan kita tidak perlu memberikan kita bisa melalui catatan saja ya. Kalau itu dengan guru mencatat dengan jurnal itu ya. Nah, itu kita lihat anak-anak ini disiplin enggak? Caranya melihat disiplin atau tidak, misalkan pembelajarannya di dalam Zoom ya. Tentunya kedisiplinan itu bisa kita lihat ketika siswa membuka tayangan videonya. Jadi kita bisa lihat semua kan. Oh, berarti anak itu ada di situ, disiplin ya. Ya, jadi saat pembelajaran harus ada di depan laptopnya dengan membuka videonya. Nah, lagi penilaian, misalnya penilaian untuk karakter ini, misalnya untuk disiplin. Bapak Ibu juga, Bapak Ibu guru itu juga bisa membuat di dalam modulnya ataupun di lembar kerjanya dengan catatan isian ya, isi sesuai dengan apa yang kamu lakukan gitu ya. Disiplin tidak, ya, dia melakukan tanggung jawab tidak dan sebagainya, dia tinggal centang-centang juga bisa dilakukan begitu. Tetapi tidak harus seperti itu kalau untuk karakter itu ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa mengembangkannya ya. Tetapi yang saya garis bawahi bahwa pendidikan karakter ini di masa PJJ itu memang sulit kita lihat dari siswa. Karena biasanya kan kita melihat pendidikan karakter itu dari pembiasaan siswa saat sekolah. Nah, ketika sekarang tidak sekolah kan sulit, tetapi ya, saya yakin Bapak Ibu guru itu juga bisa menilai karakternya siswa dengan cara-caranya tentunya. Ya, salah satu di antaranya yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, itu sangat penting ya. Misalnya kadang-kadang kalau kegiatan pembelajaran saat PJJ itu siswa itu ya bisa saja kan di tengah pembelajaran itu terus ngantuk ya karena mungkin kegiatannya dengan Zoom begini ngantuk. Nah, untuk pembelajaran berikutnya karena kan biasanya di rumah itu ya mungkin aja di kamar. Nah, itu ditutup videonya. Nah, hal seperti itu bisa saja anak ini ada atau tidak sebenarnya kan gitu. Tetapi ya dengan cara guru bisa menghubungi siswa atau menanyakan langsung pada siswa ya untuk melihat kejujurannya. Kenapa ya siswa melakukan itu ya. Ini saya alami juga ya di Surabaya seperti itu. Jadi gurunya menelpon orang tua loh. Anaknya putranya ibu sakit ya. Loh, enggak itu. Loh, kok di dalam pembelajaran kok tidak ada gitu. Nah, ternyata tertidur. Ya, seperti itu. Itu juga salah satu bentuk karakter siswa. Yeah. Itu Ibu Murzalia. Matur nuwun Bu. Lanjut, ini kaitannya dengan karakter lagi Bu dari Pak Suharyanto. Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oh, saya baru tahu nih singkatannya TUBABA, Tulang Bawang Barat. Bagaimanakah cara yang paling efektif untuk mengukur keberhasilan kita dalam pelaksanaan pendidikan karakter? Apa Bu? Ya kan, pertanyaannya pokoknya semakin sore itu semakin hebat ini Bu. Iya, semakin sulit ya. Kalau saya dites waktu ini tambah lama tambah sulit ya. Artinya, oh ternyata Bapak Ibu ini memang benar-benar memperhatikan walaupun di akhir sesi hari ini begitu ya. Karena memang ini luar biasa. Ya, luar biasa ya. Jadi ada memang Bapak Ibu ini akan berusaha ya menanyakan ini untuk penerapannya di
di lapangan, di sekolah nanti ya, untuk pembinaan sekolah-sekolah binaannya supaya bisa menerapkan karakter maupun literasi ini. Caranya mengukur, ya itu tadi, ya sederhana saja seperti yang saya sampaikan tadi. Caranya mengukur ini, ya kalau di dalam guru itu sudah menerapkan karakter atau belum, ya kita bisa lihat di dalam RPP-nya, di dalam pelaksanaan pembelajarannya. Tetapi bagaimana cara ukur pendidikan karakter bagi siswa itu saat pelaksanaan PJJ? Itu ya sulit ya. Saya jawab itu ya sulit ya. Iya. Nah, kecilnya itu sudah kita juga harus percaya percaya ya pada siswa. Nah, ketika kita tanyakan, misalkan saja ya, ini biasanya bagi anak-anak SD begitu ya. Ceritanya teman-teman saya itu yang punya anak-anak SD itu begini. Antara ibu dan ayahnya itu ya, ketika anaknya punya soal yang harus dikerjakan, ibunya biar dikerjakan sendiri. Sementara ketika ibunya pergi, ya bapaknya kasihan anakku. Nah, itu dikerjakan oleh bapaknya. Nah, hal seperti ini ya, kan kita perlu mengukur sebenarnya ya, dia ini dikerjakan oleh orang tuanya atau mengerjakan sendiri. Nah, itu kan sulit banget itu mengukurnya. Nah, kita kembalikan saja, ya kita kembalikan saja. Artinya, ya pasti guru-guru itu sudah memiliki kriteria, ya bahwa ini pasti dikerjakan oleh si siswa misalnya dengan melalui kejujurannya. Ya, kita perlu menanyakan ini siapa yang mengerjakan, gitu. Ya. Misalnya dia berbohong. Nah, tahu dari mana gurunya berbohong dan tidak, kan sulit sekali gitu. Tetapi ya memang masa PJJ ini ada hal yang memang sulit kita ukur. Tetapi dengan teknik ya strateginya guru, saya yakin ya guru-guru ini sangat paham dan tahu bagaimana itu pekerjaannya siswa atau bukan begitu. Ya memang pertanyaannya juga sulit. Ya jawaban saya juga nggak begitu langsung pada tertuju bahwa bisa diukur atau tidak. Tergantung lagi bahwa kita harus membuat instrumen penilaiannya, dan juga memang ada hal yang memang tidak bisa diukur dengan penilaian itu, instrumen itu. Ya itu ya mungkin Pak Suharyanto dari Tugas. Tulang Bawang Barat. Ya. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Ibu Yuspita Kabupaten Siak ya, sudah terjawab. Kira-kira tolak ukur apa kalau sekolah binaan kita sudah berkarakter? Tadi sudah terjawab juga di jawaban Ibu Trisakti. Kemudian lanjut kita ke Kabupaten Bintan dengan Ibu Nelwati. Di dalam KTSP ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Bagaimana Bu mengimplementasikannya untuk pembelajaran luring itu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ibu Nelawati ya, bagaimana implementasinya penilaian diri atau penilaian antar teman? Ya. Sebenarnya kadang-kadang saya itu pembelajaran tadi pertanyaannya luring atau daring ya? Luring ya? Luring Bu, luring. Oh luring. Nah kalau luring kan mudah. Kalau luring kan ketemu kan? Jadi penilaian diri kan bisa digunakan dengan form-form penilaian diri atau antar teman kan juga bisa. Nah kalau daring, nah itu yang agak sulit. Ya, kalau penilaian diri bisa, tetapi penilaian antar teman perlu strategi yang harus menyertai itu, yaitu kegiatan yang dilakukan bersama temannya. Ya.
Jadi kalau penilaian diri itu bisa, luring, daring pun bisa. Tetapi kalau penilaian antar teman ketika itu luring tidak masalah. Tetapi yang bermasalah adalah daring. Tetapi bisa dilakukan, strateginya adalah kegiatan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran yang digunakan atau dikemas oleh guru bentuknya adalah pembelajaran berkelompok. Bu, kok berkelompok? Nah, kan bisa saja pengertiannya berkelompok misalnya berdua-dua atau lebih dari dua dengan cara misalnya WA dan sebagainya. Dan ini yang yang saya temukan itu ini masih jarang dilakukan oleh guru. Ya. Guru biasanya kalau PJJ ini banyak pembelajarannya selalu individu. Jadi siswa selalu individu, padahal kan bisa saja kita lakukan, kerjakan dengan kelompoknya, kelompokmu gitu. Sudah tidak usah banyak-banyak, yang penting berkelompok itu adalah komunikasi dan kerjasama. Dan itu bisa dilakukan, 2 orang saja kan juga bisa. Nah, tapi penilaian kita bukan semata-mata pada materinya itu, bukan pada kompetensinya, tetapi karakter siswa itu yang kita coba lihat. Jadi itu ya Bu ya, mungkin itu jawaban saya. Baik, ini agak nyambung juga Bu dengan Lampung Barat. Bagaimana kalau siswa satu kelas pada saat mengumpulkan tugas-tugas individu, jawabannya itu sama? Apakah bisa kita katakan sudah berkarakter karena mereka melakukannya dengan copy paste gitu Bu? Pertanyaannya kan dibalik itu. Pertanyaannya kan dibalik. Kok bisa sama? Nah, gurunya gimana saat tugasnya diselesaikan kok bisa sama, kan seperti itu. Nah, itu kalau memang luring. Tetapi kalau daring, nah itu beda lagi kan? Ya, Bapak Ibu, antara daring sama luring kan berbeda, ya. Nah, kalau itu ketika pembelajarannya daring, begitu dikumpulkan itu sama, nah itu akan jadi masalah. Masalahnya apa? Sebenarnya ada kesalahan di mana? Ya. Nah, memang saat ini itu adalah hal yang sangat saat ini itu terjadi. Karena apa? Saat ini siswa itu dengan dia bisa mengerjakan tugas itu ringan banget dengan melihat di internet. Ya itu terjadi. Tetapi mungkin pengantarnya Bu Guru saat mau memberikan tugas itu sebaiknya ada pengantarnya. Boleh, ya, boleh melihat dari literatur mana saja, tetapi jangan sama. Gunakan kalimatnya sendiri. Nah, itu penting. Ya, itu penting. Ya, karena itu tadi itu adalah karakter siswa, tetapi sebagai seorang guru tentunya bisa mengarahkan siswa itu supaya tidak terjadi hal seperti itu. Ya. Untuk Pak Edi Suryadi, insya Allah seperti itu. Kemudian ada 2 lagi boleh ya Bu ya? Karena ada beberapa pertanyaan yang lebih cocok masuk ke materi besok. Sudah lebih teknis ke penilaian. Dan besok akan lebih dibahas lebih rinci untuk penilaian di mata pelajaran. Tapi yang kaitannya dengan karakter ada dari Pak Suyono. Saya tidak tahu beliau dari mana ini karena tidak mencantumkan daerahnya. Mohon izin Ibu Tri, apa bedanya penilaian sikap dengan penilaian karakter pada sekolah dasar? Nah, ini kembali ke SD, Bu. Monggo, Bu. Ya. Apa bedanya penilaian sikap dan penilaian karakter di sekolah dasar? Ya, Pak Suyono, ya. Ini besok secara detail penilaian-penilaian ini akan diberikan materi besok. Ya, tetapi sekilas bahwa sebenarnya karakter itu ini yang dinamakan karakter itu adalah penilaian sikap itu. Di dalam
kedua adalah ya sikap yang dinilai. Di antara sikap itu yang dijabarkan menjadi beberapa karakter. Ya. Nah, yang dulu Bapak Ibu kenal dengan 18 karakter itu yang sekarang menjadi dikristalisasi menjadi 5 karakter itu. Itu adalah penjabaran dari kompetensi kedua, kompetensi sikap. Ya, jadi itu. Jadi ketika kita melihat disiplin, ya itu kan salah satu di KI 1 itu kan jujur, disiplin, itu kan muncul. Nah, padahal jujur, disiplin itu karakter. Jadi begitu, itu muncul. Ya. Jadi itu nanti secara detail besok akan dijelaskan lebih detail. Ya, itu Mbak Cindy. Baik Bu. Kaitannya dengan jujur, ada pertanyaan satu Pak Mukas ya Bu, terakhir ini dari Pak Ngatiman. Izin Bu Tri, apa solusinya yang bisa kita berikan kepada guru dalam hal penanaman karakter, sementara realita lebih banyak yang kontradiksi. Contoh, karakter jujur alias tidak berbohong itu baik, tetapi di media massa banyak berita koruptor miliaran rupiah, hukumannya ringan. Udah gitu dibanggakan oleh keluarga dan lingkungannya. Ditutup dengan kalimat mendem Bu. Gitu. Monggo Putri. Iya kan, semakin semakin sore, semakin itu tadi mendem ya terakhir ya. Ya Bu, mendem. Mendem Bu. Mendem apa mendem? Karena saya nggak bisa logatnya, tulisannya sih mendem, cuma bahasa logatnya saya nggak paham. Mendem, ya. Nah ini kan apa Bu? Kalau bahasa Jawa mendem itu mabuk. Oh, mabuk. Kalau mendem itu menanam apa? Mendem. Mungkin maksudnya yang pertama mungkin Bu. Ya, ya. Ya ini tadi kesimpulannya. Nah, ini semakin sulit kan, gitu. Pertanyaannya semakin sulit ini. Solusi untuk jujur, ya, contoh jujur. Tidak bohong itu baik, tetapi kenyataannya saat ini di media massa, sosmed itu berita-berita hoax itu banyak. Nah, jadi dan itu menjadi kebanggaan kan begitu. Ini ya kata kuncinya kan ya tugas Bapak Ibu ya di dunia pendidikan itu ya mengarahkan hal-hal seperti ini gitu supaya siswa bisa memfilter apa yang positif dan apa yang negatif tentunya. Jadi ini tugas kita semua di sini gitu. Nah, implementasi tugas ini tentunya bisa disampaikan di dalam pembelajaran siswa. Ya, saat pembelajaran siswa yang dilakukan oleh guru. Ya, jadi gampangnya ketika kita pembelajaran itu ada muatan pesan sponsor yang selalu disampaikan oleh guru tentang hal positif dan negatif. Itu penting. Ya, karena untuk itu tadi menangkal atau memfilter hal-hal negatif yang ada saat ini. Ya. Nah, itu yang menurut saya sangat-sangat penting ya. Misalnya saat ini ya. Kalau dulu yang namanya budaya begitu ya, kalau kita melihat ya, budaya dulu itu kalau kita ketemu dengan orang tua, kita menghormati orang tua dengan cara bersalaman, begitu ya. Nah sekarang kan tidak, gitu. Tetapi kan kita harus menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa itu bukan hal negatif, tetapi ada unsurnya yang harus memang dipatuhi karena bla bla bla. Nah itu kan pesan sponsor itu harus diberikan ya disampaikan ya yang paling dekat dengan peserta didik tentunya guru ya di samping orang tua keluarga juga akan menyampaikan itu.
Jadi tugas-tugas kita itu ya diantaranya seperti itu, memilahkan mana yang positif, mana yang boleh dan mana yang tidak, agar ya anak-anak kita itu ya kejujurannya itu akan benar-benar dilakukan, bukan hanya di dalam ucapan kata, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu jawaban saya. Pak, dari Pak siapa tadi? Pak Ngatiman Hakim. Pak Ngatiman, ya terima kasih Pak Ngatiman. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, memang kenyataannya saat ini seperti itu. Ya, Bu Sri, gitu. Oke, matur nuwun Ibu Trisakti atas penjelasan yang luar biasa panjang lebar. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Trisakti bisa menginspirasi kita semua, bisa lebih membuat siswa-siswa kita di sekolah lebih berkarakter dan kemampuan literasinya terus berkembang, tidak hilang. Oke. Sangat Ibu Tri, terima kasih banyak. Mari Ibu Bapak sekalian kita akan beri aplaus untuk Ibu Dr. Trisakti. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Trisakti. Mohon maaf. Ya, berkah manfaat ya Bu. Amin. Selalu dalam menjalankan tugas dan amanah hari-hari. Baik Ibu dan Bapak sekalian, demikian sesi terakhir kita di hari ini tentang penguatan karakter dan literasi. Untuk sesi hari ini kita akan selesaikan pas ini di 16.30. Besok pagi kita akan bergabung kembali di pukul 8. Mohon izin Ibu Bapak sekalian, kita bisa mulai on time karena besok adalah hari Jumat yang waktunya lebih singkat karena 11:30 kita sudah harus selesaikan karena bagi yang beragama Islam kita harus menunaikan ibadah sholat Jumat. Karena semakin kita mundur waktu memulainya maka nanti semakin akhir atau lambat kita menyelesaikannya. Jadi jadwal besok pagi adalah kita masuk ke pembelajaran di masa pembelajaran jarak jauh di era pandemi. Dalam 1 jam ke depan nanti akan disampaikan secara umum dan 1 jam berikutnya Bapak dan Ibu akan mendapatkan materi untuk mapel prakarya. Kemudian 1 jam berikutnya materi bahasa Inggris. Jadi ada 2 contoh mata pelajaran yang akan Ibu Bapak dapatkan dan nanti bisa Ibu Bapak share bagaimana bahan ajar, bagaimana RPP yang akan kita harapkan di era pandemi ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua Ibu Bapak sekalian. Baik Ibu Bapak, sepertinya sudah terjawab sudah. Ada yang belum terjawab di sesi ini, tapi kami melihatnya itu lebih kepada pertanyaan untuk esok hari, untuk penilaian PAT, PAS, dan bahkan penilaian akhir tahun juga, PAS, PTS, dan PAT. Itu lebih cocok dijawab untuk sesi besok. Demikian dari kami untuk sesi hari ini, lebih dan kurangnya kami mohon maaf atas kekurangan yang ada untuk hari ini, mungkin karena kendala internet, jaringan, sinyal sulit, dan seterusnya. Mohon Bapak dan Ibu, besok jika memang belum bergabung di room 1 atau room 2, mohon kami diberitahu supaya Bapak dan Ibu tidak terkatung-katung di main room. Karena sampai sore ini ada 1 orang yang masih ada di main room, tidak bergabung di room 1 atau room 2. Ada 5 orang yang tidak bergabung. Sangat sayang jika memang kesempatan yang baik ini dilewatkan atau terlewatkan.